Assalamualaikum, saya mau memperkenalkan aplikasi kasir untuk usaha donatnya. Ini caranya untuk tap-tap seperti ini. Misalnya ada orang beli donat misis coklat satu, nah, satu kali atau dua, berarti tap lagi, atau langsung klik angkanya. Misal donat strawberry ini langsung diklik, misalnya orang beli 5, terus bisa juga ditambahi catatan pakai kardus misal. Bisa tuh. Nanti di nota akan ada catatannya. Terus coba klik keranjang, ini fungsinya untuk menyebutkan ulang ke pelanggan apakah pesanannya sesuai. Ini masih bisa ditambah atau dikurangi ya, atau bisa juga dihapus. Kemudian klik bayar, ini bisa kasih nominal bayarnya, misalnya orangnya bayar 200.000, terus nama pelanggan ini opsional. Kalau nggak dikasih nama pelanggan nggak akan tampil di struk, kalau dikasih nanti akan tampil di struk. Misalnya nama pelanggannya Susi misal, bayar. Nah, ini kemudian kita cetak. Nah, struknya seperti ini ya. Ini untuk logo, nama toko dan lain-lain, ini bisa di custom. Nomor WA, nah ini nama pelanggannya tampil ya, Susi. Kata-kata ini juga bisa di custom. Untuk transaksi lagi tinggal klik tombol ini, transaksi lagi ya. Selain tampilan list seperti ini, juga bisa tampilan grid seperti ini, kotak-kotak ya, tergantung selera saja cocok tampilan yang mana. Nah, seperti ini ya. Bisa menggunakan fitur pilih kategori, misalnya saya mau menampilkan kategori donat paket, yang tampil donat paket saja untuk memudahkan pencarian barang ya, atau melalui kata kunci. Misal saya mau cari sinom, nah yang tampil sinom saja, seperti itu ya. Bayar, untuk metode bayarnya ini ada tunai atau QRIS atau ditambahin sendiri juga bisa. Ini fungsinya untuk sebagai penanda ya, agar memudahkan untuk laporan penjualannya nanti. Sebagai penanda, ini aplikasi tidak connect langsung ke bank atau pihak QRIS-nya, tapi sebagai penanda. Misalnya orangnya bayar pakai QRIS, dari uang pas ya, kita cetak. Nah, seperti ini struknya. Nah, sebelum saya praktekkan fiturnya satu persatu, saya akan menjelaskan dulu ya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik di channel ini. Yang pertama ada fitur master barang. Nah, ini dan master kategori. Ini gunanya untuk mengelompokkan ya. Misalnya ada kategori minuman dan lain-lain. Kemudian master barang ini fungsinya untuk menambahkan barang, setting harga, atau mungkin pakai gambar produknya juga boleh, terus setting stok. Kemudian ada laporan penjualan per barang, ini bisa difilter berdasarkan tanggal atau berdasarkan shift atau nama karyawan, misalnya ada 2 shift. Kemudian tipe bayar, kita bisa melihat berdasarkan tipe bayarnya, yang tunai laku omsetnya berapa, yang pakai QRIS omsetnya berapa. Kemudian berdasarkan kategori juga bisa, misalnya kita ingin menampilkan penjualan minuman saja, seperti itu ya. Terus kemudian laporan penjualannya juga bisa di print atau di ekspor di Excel, nanti akan saya praktekkan. Kemudian ada laporan penjualan per nota, ini tampilnya tiap nota ya. Fungsinya untuk misalnya ada orang komplain, kita bisa melihat detail notanya, ordernya apa aja. Kemudian bisa digunakan untuk cetak ulang struk juga, atau pembatalan transaksi. Misalnya ada transaksi yang keliru, bisa dibatalkan, nanti akan ada riwayat batalnya. Kemudian ada setting hak akses, ini gunanya untuk membatasi akses karyawan, misalnya profit, ubah harga dan lain-lain, tidak boleh dilakukan karyawan, kita bisa atur di sini. Kemudian metode bayar, misalnya di outlet
teman-teman ada metode bayarnya, transfer, QRIS dan lain-lain, bisa menambahkan sendiri supaya mudah cara membaca laporan penjualannya. Kemudian laporan penjual detail ini laporan penjualan secara terurut, misalnya jam sekian laku apa aja sampai ke atas, dan bisa diekspor di Excel. Kemudian ada stok dan multi stok, ini opsional ya, kalau nggak pakai stok juga nggak apa-apa. Kalau pakai stok ini, di mutasi stok ini nanti akan kelihatan barang keluar masuknya. Kemudian nomor meja dan nama pelanggan ini juga opsional. Ini fungsinya kayak yang tadi ya. Nah ini ya. Nah sebelumnya yang ini. Nah ini kan nama pelanggannya Susi, seperti itu ya. Kemudian bisa buka laci otomatis jika printernya support. Kemudian catatan pesanan, misalnya ada yang request manis, super manis, seperti itu ya. Set stroke via kontak WA, dan setting stroke tanpa watermark. Setting stroke tanpa watermark ini kita bisa edit sendiri ya, ubah logo, nama, nomor WA, alamat, dan lain-lain, dan kata-kata di bawah ini juga yang terima kasih telah berkunjung di toko kami itu juga. Kemudian kelebihan dari aplikasi ini yaitu berbasis Android ya, minimal Android versi Jelly Bean, Android versi 5. Kemudian offline-nya tanpa internet, tanpa langganan, support printer Bluetooth, simple, bisa digunakan emak-emak sekalipun atau yang gaptek, nggak ribet, cocok untuk UMKM dan sharing WA. Sharing WA ini jika ada kendala bisa hubungi saya langsung di WA yang ada di deskripsi. Ya, fitur pertama yang spill yaitu laporan penjualan per barangnya. Ini bisa kita filter berdasarkan tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kasirnya siapa, all kasir atau nama kasir tertentu, metode bayar, semua tunai atau QRIS, atau kategorinya. Seperti itu ya. Misal ini kan all kasir omsetnya 2.700.000 ya. Misal saya mau melihat laporan penjualannya Budi saja. Oh, Budi penjualannya omsetnya sekian, profitnya sekian. Ini berhubung loginnya masih owner ya, login sebagai owner ini bisa melihat semuanya. Kalau login sebagai karyawan nanti profit ini bisa disembunyikan. Dan kita juga bisa mencetaknya, mencetak laporan penjualan per barangnya. Nah, seperti ini ya. Kasirnya Budi, omsetnya sekian, yang laku apa aja ya terlihat. Dan juga bisa diekspor di Excel. Ada di filter download dan bisa di share langsung di sosial media. Kemudian ada laporan penjualan per nota, ini kelihatannya omsetnya berapa, total transaksinya berapa. Kemudian bisa cetak ulang stok juga, misalnya ini ya, cetak ulang stok, nah juga boleh. Kemudian bisa untuk membatalkan transaksi ya, misalnya transaksi ini mau saya batalkan, misalnya ini ya, mau saya batalkan, misalnya bisa dikasih keterangan, misalnya ini ada transaksi yang keliru atau retur atau sejenisnya ya, nanti akan mengurangi total omset dan transaksi. Berarti ini yang terhitung di sini cuma transaksi yang sukses saja, yang batal masuk di sini ya. Kemudian ada fitur riwayat batal. Nah ini nanti kelihatannya riwayat batal transaksi, waktu transaksinya jam 17.02, waktu pembatalannya jam 17.16, seperti itu ya. Dan kita bisa lihat detailnya juga. Kalau transaksinya sudah dibatalkan nggak bisa dicetak ulang stoknya ya. Kemudian ada laporan detail. Nah ini laporan secara terperinci, kelihatan apa secara detail ya, seperti ini. Ya filter berdasarkan tanggalnya atau bisa diekspor di Excel. Kemudian ada laporan stok, ini misal saya mau melihat semua stoknya. Nah ini atau berdasarkan kategorinya saja, misalnya minuman stoknya berapa kelihatan. Kemudian mutasi stok, misalnya saya mau melihat stoknya ini sinom botol 200 ml mutasinya. Nah ini nanti kelihatannya
mutasinya stok masuk berapa, stok keluar berapa, sisa stok berapa, seperti itu ya. Kemudian ada fitur master kategori, ini untuk mengelompokkan barang ya, dessert, donat, donat paket dan seterusnya. Kemudian ada laporan master barang. Di sini kita bisa menambahkan barang di sini ya. Nah, nama, HPP, harga jual, kategorinya apa, terus stok atau tanpa stok. Kalau tanpa stoknya ditindak ini berarti nggak pakai stok ya, nggak pakai masukkan stok, cuma digunakan untuk laporan penjualan saja. Kalau nggak dicentang ini berarti pakai stok, seperti itu. Bisa juga menambahkan gambarnya. Kemudian ini tombol love ini gunanya untuk menu favorit, misalnya ini menu favorit. Nah, akan ada di menu favorit dan saat di transaksi nanti pindah di paling atas yang favorit, seperti itu ya. Kemudian ada apa lagi di sini, ini ada untuk edit dan hapus, untuk menambahkan stoknya di sini ya. Nah, menambah stok atau mengurangi stok di sini. Misalnya ada produk yang tanpa stok, misalnya di ini misalnya donat paket mix ini misalnya tanpa stok juga boleh. Misalnya ini nggak pakai stok berarti dicentang. Kalau dicentang nggak pakai menambahkan dan mengurangi stok. Kalau ini kan pakai stok, kita harus menambahkan stok sebelum transaksi, seperti itu. Kemudian master tipe bayar, ini kita misalnya menerima pembayaran QRIS, transfer dan lain-lain, nanti kita bisa menambahkan sendiri di sini, misalnya transfer misal BRI. Nah, nanti supaya mudah dalam mengelompokkan laporan penjualan, master kasih pegawai ini hanya bisa dibuka sebagai saat login sebagai owner ya. Ini gunanya untuk kita bisa mengedit nama pegawai kita atau mau reset password. Kemudian setting toko dan struk ini, setting aplikasi dulu ya. Setting aplikasi dulu, apa-apa. Setting aplikasi ini kita bisa setting struk, bisa stoknya barangnya bisa minus atau tidak. Misalnya kalau tidak berarti stoknya harus lebih banyak daripada orang order ya. Kalau misalnya stoknya 5, ada orang order 10, ada order 20, pasti ketolak, stok tidak mencukupi, seperti itu. Kemudian setting toko, nah ini kita bisa custom sendiri, nama toko, alamat, nomor HP, pesan di bawah struk, logo atau tanpa logo juga boleh, seperti itu ya. Terus ini kan masih login sebagai owner ya. Kalau login sebagai owner kan masih bisa terlihat profitnya ya. Sekarang kita coba login sebagai pegawai. Misalnya pegawai kita ini ya, loginnya Budi, passwordnya Budi misal. Nah, profitnya nggak bisa kelihatan, seperti itu. Untuk settingnya itu ada di sini ya. Untuk setting hak akses kita harus login sebagai owner dulu, ada di menu setting hak akses ya. Nah, ini kita bisa mengatur sendiri, misalnya profit ini boleh tampil, kalau boleh tampil dicentang, kalau nggak boleh yang kita akan dicentang. Bagi teman-teman yang berminat untuk order aplikasi ini atau ingin konsultasi dulu, bisa hubungi nomor WA yang ada di deskripsi ya. Terima kasih.